Hola, sebuah kata yang berarti halo dalam bahasa Spanyol. Terima kasih sudah mengunjungi video ini. Dari Kabupaten Sungai Tengah, saya melanjutkan lewati Kabupaten Tabalong. Berikut profil dari Kabupaten Tabalong. Tabalong adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Tanjung. Kabupaten Tabalong memiliki luas wilayah 3.767 km persegi. Berpenduduk sebanyak 219.958 jiwa hasil census penduduk tahun 2010, dan pada tahun 2021 penduduk Kabupaten Tabalong sebanyak 245.765 jiwa. Moto kabupaten ini ialah Sarabakawa, dalam bahasa Banjar berarti serba sanggup. Tabalong berbatasan dengan kawasan Barito di Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Pasir di Provinsi Kalimantan Timur. Sejarah menurut waktu 8000 sebelum Masehi, manusia ras Australomelanesia mendiami gua-gua di pegunungan Meratus. Fosilnya ditemukan di Gua Babi di Gunung Batu Buli, Desa Randu, Muara Uya, Tabalong. 520 berdirinya Kerajaan Tanjung Pura di Tanjung Tabalong yang didirikan orang Melayu kuno. 1200 orang Tabalong yang berbahasa Melayu Bukit dan bahasa Maayan mendiami wilayah Tabalong, salah satu daerah yang ditaklukkan oleh pasukan yang dipimpin Arya Megatsari, seorang menteri peganan atau bentara kanan atas perintah Maharaja di Candi Ampu Jatmika dari Kerajaan Negara Dipa yang berkedudukan di Candi Agung Amuntai. 1362 Kerajaan Nansa Sarunais, kerajaan suku Dayak Maanyan, mendapat serangan dari Majapahit. 1363 wilayah Barito, Tabalong, dan Sawuku menjadi daerah taklukan Kerajaan Majapahit. Pangeran Suryanata dari Majapahit berhasil menjadi Raja Negara Dipa. 1400 wilayah Tabalong termasuk dalam wilayah Kerajaan Negara Daha, penerus dinasti Negara Dipa. 1526 wilayah Tabalong bagian dari Banua Lima, sebuah provinsi dari Kesultanan Banjar. 17 Agustus 1860 Pangeran Antasari mendirikan benteng Tabalong. 1899 Presidensi A. Kroesen memimpin Zulder en Ooster Afdeling van Borneo. 1900 Ondervaardeling Tabalong dan ketua dipimpin Kontrolor Kas. CH Hal, kepala distrik Tabalong, adalah Kiai Muhammad Seman, dan kepala distrik ketua adalah Kiai Cakrawidana. 1938 Wester Afdeling van Borneo, Zuider en Ooster Afdeling van Borneo menjadi sebuah provinsi di Hindia Belanda. 1927 pemberontakan Gusti Barmawi terhadap Soarodi Gerakan. 1937 pemberontakan Haryang Banua Lawas Tabalong menyebabkan tewasnya kepala distrik yaitu Kiai Masdul Haq. 6 Februari 1942 Jepang menduduki kota Tanjung Tabalong. 3 Juni 1949 pertempuran serangan umum kota Tanjung Tabalong. 7 Desember 1956 Tabalong termasuk dalam Kabupaten Hulu Sungai Utara, bagian dari Provinsi Kalimantan Selatan. Sejarah pembentukan kabupaten. Pada tanggal 15 Maret 1958 atas permufakatan orang-orang termuka di Tanjung yang diprakarsai oleh Baharudin Ahmid yang waktu itu menjabat asisten Wedana di Kecamatan Tabalong Selatan, maka dibentuklah panitia sementara penuntutan daerah Swantra tingkat 2 Tabalong. Setelah panitia sementara terbentuk untuk kepentingan perjuangan serta terjadinya beberapa mutasi terhadap pegawai negeri yang sudah diduduk dalam kepanitiaan, maka komposisi dan personalia panitia penuntut mengalami beberapa kali perubahan hingga sampai pada panitia kelima. Pada tanggal 5 Mei 1959 dalam sidang pleno terbuka DPRD Hulu Sungai Utara memutuskan menyetujui sepenuhnya tuntutan rakyat Tabalong agar kewedanan Tabalong dapat dijadikan daerah Swantra tingkat 2 Tabalong dengan ibu kota Tanjung, yang terkenal dengan resolusi pada tanggal 5 Mei 1959 nomor 2/2 DPRD D 1959. Isinya selain menyetujui juga mendesak pemerintah pusat agar tuntutan dimaksud dapat dikabulkan. Panitia ini mengadakan hubungan dengan pihak pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan DPRD GR-nya
Tetap tokoh-tokoh politik dan ormas yang diwakili dalam DPRD GR Provinsi Kalimantan Selatan akan dapat dukungan dari mereka atas tuntutan ini. Dalam sidang istimewa DPRD GR Kalimantan Selatan menyetujui tuntutan rakyat Tabalong, Tapin, dan tanah laut masing-masing dijadikan daerah Swantantra tingkat 2. DPRD GR Provinsi Kalimantan Selatan mengeluarkan resolusi yang ditujukan kepada pemerintah pusat, memohon pemerintah pusat dapat menyetujui dan selanjutnya melahirkan daerah tingkat 2. Panitia dalam usahanya memperjuangkan ke tingkat pusat telah menghubungi Gubernur Kalimantan Selatan waktu itu Haji Maksid untuk memohon nasihat dan petunjuk serta doa restu untuk berangkat ke Jakarta. Oleh Gubernur diberikan petunjuk-petunjuk dan sekaligus merestui keberkatan panitia menemui Menteri Dalam Negeri dan otonomi daerah serta pejabat-pejabat tinggi lainnya guna menyampaikan naskah rakyat Tabalong yang dimaksud. Pada tanggal 5 September 1964, Kemudian Tabalong telah ditingkatkan statusnya menjadi daerah persiapan tingkat 2 Tabalong dengan Kepala Kantor Usman Dundrung bekas Wedana Barabai. Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1965 tanggal 14 Juni 1965 yang mendorong daerah persiapan tingkat 2 Tabalong ini ditingkatkan lagi menjadi daerah otonomi tingkat 2 Tabalong yang menjalankan roda pemerintahan sendiri baik eksekutif maupun legislatif, dan untuk ini juga pemerintah tetap dipercayakan kepada Usman Dundrung. Pada tanggal 1 Desember 1965 pukul 11 pagi bertempat di lapangan Giat Kota Tanjung oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Dr. Sumarno Sosro Atmojo dengan disaksikan puluhan ribu rakyat Tabalong dan pejabat tinggi Kalimantan Selatan lainnya, maka papan nama yang diselubungi kain bludu hijau dengan untayan nusantara kuning kemasan telah dibuka dengan resmi oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, dan di balik selubung yang terbuka itu terpampang kalimat bersejarah yang berbunyi Daerah tingkat 2 Tabalong diresmikan 1 Desember 1965. Geografi. Secara geografi, Kabupaten Tabalong berada di bagian utara Provinsi Kalimantan Selatan, memiliki kawasan daerah dataran rendah di bagian selatan, serta dataran tinggi yang dibentuk oleh pegunungan Meratus di utara. Batas wilayah: utara Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Barito Selatan; timur Kabupaten Pasir; selatan Kabupaten Balangan, Kabupaten Hulu Sungai Utara; barat Kabupaten Barito Timur. Keanekaragaman hayati Kalimantan Selatan terdiri di atas dua ciri geografi utama, yaitu dataran rendah dan dataran tinggi. Kawasan dataran rendah kebanyakan berupa lahan gambut hingga rawa-rawa sehingga kaya akan sumber keanekaragaman hayati serta air tawar. Kawasan daerah dataran tinggi sebagian masih merupakan hutan tropis alami dan dilindungi oleh pemerintah. Sumber daya alam: Kabupaten Tabalong memiliki sumber daya alam yang kaya, mulai dari tambang, perkebunan hingga pertanian, dan beberapa di antaranya menjadi komoditas unggulan. Hasil tambang yang dominan di kabupaten ini adalah batu bara dan minyak bumi, sedangkan komoditas perkebunan dan pertanian yang menjadi unggulan adalah buah-buahan seperti langsat, rambutan, cempedak, durian. Selain itu, komoditas perkebunan unggulan Kabupaten Tabalong berupa karet, kokoa, dan kelapa sawit.